karya-karya terpenting Piet Mondrian. Yang pertama, The Grey Tree. The Grey Tree menggambarkan transisi awal Mondrian terhadap abstraksi dan penggunaan prinsip kubisme untuk mewakili landscape. Bentuk tiga dimensi telah dikurangi menjadi garis dan menggunakan bidang dengan palet terbatas abu-abu dan hitam. Lukisan ini adalah salah satu dalam serangkaian karya terpenting Mondrian, di mana pohon-pohon diwakili secara natural, sedangkan karya-karya berikutnya telah menjadi semakin lebih abstrak. Dalam lukisan The Grey Tree, garis pohon dikurangi sampai bentuk pohon hampir tidak terlihat dan menjadi unsur sekunder untuk komposisi keseluruhan garis vertikal dan horizontal. Di sini masih ada sebuah referensi terhadap pohon seperti yang muncul di alam, tapi sudah terlihat Mondrian mengurangi bentuk untuk sebuah susunan garis terstruktur. Langkah ini sangat berharga dalam pengembangan Mondrian untuk mematangkan gaya abstraksi murni. Yang kedua, Pierre and Ocean, Composition Number 10, 1915. Pierre and Ocean menandai langkah definitif Mondrian terhadap abstraksi murni. Di sini ia telah menghilangkan diagonal dan garis lengkung serta warna. Satu-satunya referensi yang benar dengan alam ditemukan dalam judul dan garis-garis horizontal yang menyinggung cakrawala dan vertikal yang membangkitkan tiang dermaga. Irama yang diciptakan oleh variasi garis panjang yang tak saling bersinggungan menggambarkan keseimbangan asimetris serta denyut nadi gelombang laut. Meninjau karya ini, Theo van Doesburg menulis, secara spiritual, karya ini lebih penting dari yang lain. Lukisan ini menyampaikan kesan damai, keheningan jiwa. Mondrian mulai menerjemahkan apa yang ia lihat sebagai pola yang mendasari alam ke dalam bahasa abstrak murni. Composition with Colored Plants, 1917. Composition with Colored Plants dibuat ketika Mondrian masih di Belanda selama Perang Dunia I. Mondrian membantu mendirikan kelompok seniman dan arsitek yang disebut De Stijl. Dan selama periode ini, gaya abstraksi disempurnakan lebih jauh. Komposisi Mondrian dengan bidang warna memecahkan analitik kubisme dan mencontohkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam esainya The New Plastics in Painting. Piet Mondrian telah menjauh dari palet kubisme dengan warna kuning tua, abu-abu, dan coklat, dan berfokus pada warna-warna primer yang diredam. Blok yang mengambang pada warna dasar putih tidak lagi menggambarkan objek fisik di alam seperti pohon atau bangunan, juga menghilangkan unsur ilusionistik yang mendalam. Komposisi ini didasarkan pada warna dan keseimbangan serta memberikan bobot yang sama pada seluruh area permukaan gambar. Bergerak ke arah keseimbangan yang tepat dari sebuah lukisan yang matang.
Yang berikutnya, composition with large red plant, yellow, black, gray, and blue, 1921. Pada tahun 1920, Mondrian mulai menciptakan lukisan abstrak definitif yang terkenal. Dia terbatas palet putih, hitam, abu-abu, dan 3 warna primer dengan komposisi dibangun dari tebal. Garis horizontal dan vertikal hitam yang digambarkan garis-garis besar berbagai persegi panjang warna atau cadangan. Penyederhanaan elemen piktorial adalah sebuah penciptaan penting Piet Mondrian dari segi abstrak yang baru, berbeda dari kubisme dan futurisme. Berbagai macam blok warna dan garis-garis yang berbeda ukuran membuat irama yang mengalir di permukaan kanvas, irama bervariasi dari kehidupan modern yang bergema. Komposisi asimetris seperti dalam sebuah lukisannya. Dalam lukisan ini menggambarkan satu blok besar berwarna merah, seimbang dengan distribusi blok yang lebih kecil dengan warna kuning, abu-abu biru, dan putih di sekitarnya. Gaya ini telah dikutip oleh banyak seniman dan desainer dalam semua aspek budaya sejak tahun 1920-an. Yang berikutnya, Tableau Lozingi with 4 lines and gray, 1926. Mengikuti perkembangan gaya neoplastik, Mondrian mencoba untuk mengekspresikan irama yang lebih dinamis dalam abstraksi dan mulai memproduksi lozingi, lukisan dalam rangka menciptakan ketegangan lebih hidup di bidang gambar. The lozingi, lukisan dikenal seperti itu karena bentuk berlian yang dihasilkan dari Mondrian menggunakan orientasi konvensional untuk kanvas persegi. Memutar mereka pada sudut 45 derajat dengan sudut di bagian atas. Inovasinya memperkenalkan garis diagonal dan tepi kanvas ke gridnya dari garis horizontal dan vertikal. Dalam komposisi tertentu, garis tampaknya melampaui tepi kanvas yang menyilang dengan diagonal pada interval yang bervariasi. Contoh khusus ini bergantung pada hanya 4 baris dengan ketebalan yang bervariasi, membagi 2 bidang gambar abu-abu untuk mengungkapkan keseimbangan aktif yang ideal. Dengan menggeser orientasi kanvas, Piet Mondrian memberikan teladan penting bagi lukisan berbentuk minimalis pada tahun 1960-an. Dengan tidak adanya warna lengkap lukisan ini, Mondrian juga telah membuat bentuk awal minimalis. Berikutnya adalah Broadway Boogie-Woogie 1942 sampai 1943. Lukisan ini merupakan puncak karya Piet Mondrian untuk menyampaikan urutan yang mendasari alam melalui bentuk-bentuk abstrak murni pada bidang gambar datar. Karya ini memperluas penggunaan kosakata bergambar dengan dasar garis, kotak, dan warna primer. Grid hitam pada karya sebelumnya telah digantikan oleh garis berwarna yang diselingi dengan blok berwarna solid. Broadway Boogie-Woogie ini merupakan akhir dari lukisan abstrak Mondrian
Dalam lukisan ini menunjukkan energi baru yang direvitalisasi langsung terhadap vitalitas New York City dan tempo musik jazz. Distribusi asimetris dari kotak berwarna cerah dalam laju garis kuning bervariasi menggambarkan gema dari kehidupan di kota metropolitan yang ramai. Broadway Boogie-Woogie tidak hanya menyinggung kehidupan dalam kota, tetapi juga sebagai karya yang menyiarkan pengembangan New York sebagai pusat baru seni modern setelah Perang Dunia II. Lukisan Piet Mondrian selanjutnya semakin menunjukkan inovasi gayanya, namun tetap konsisten terhadap format dan teori yang ia percayai.